Berlian. Mulai dari studi, kangen baby, LDR, terus juga harus ngajar, ya semua perlu proses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya OTT bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan program yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu, yaitu program OTT, obrolan tipis-tipis. Siang ini saya tidak sendiri ya, OTT kehadiran tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Gilang Komariah Amarta SMA. Begitu juga, Mbak? Ya. Ini saya panggil Mbak atau Ibu ini? Mbak aja ya. Mbak aja ya, karena kita obrolan tipis-tipis karena supaya untuk familiar menyapa teman-teman pemerhati, kita panggil Mbak aja ya, gitu. Nah, siapa Mbak Gilang ini? Nah, oke lah, 30 menit ke depan saya hadirkan untuk teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat dengan beliau, Ibu Gilang Komariah Amarta. Oke. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mengkonfirm undangan kami ya, karena ya gitu. Karena kami apa ya? Kemarin tuh di DM ya, di DM apa namanya? Keluarga mahasiswa begitu. Nah, Kak minta tolong dong dihadirkan Bu Gilang Komariah Amarta kan kayak gitu. Oke, kita penuhi request teman-teman, yaitu beliau sudah hadir di sini. Inilah penuhan atau request teman-teman semua. Matur suwun sudah confirm. Saya terima kasih Mas ya atas iya. Oke. Bu Gilang, 30 menit ya. Kita tipis-tipis gitu. Bu atau Mbak ini terserahlah ya gitu. Saya panggil Mbak aja ya. Gitu. Mbak Gilang ini itu kan alumni ya? Ya. Alumni Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Angkatan berapa? 2015 Mas. 2015. 19. Kalau tidak salah Mbak Gilang ini adalah wisudawan terbaik kalau waktu itu. Alhamdulillah. Iya ya. Itu ya Mas ya. Wisudawan terbaik bukan di Fakultas Hukum, tetapi mewakili universitas. Ya, iya ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan waktu itu? Saat itu ya, iya. Alhamdulillah bangga bisa membahagiakan kedua orang tua. Okay. Dan saat itu mewujudkan impiannya, ya bangga bisa sampai di titik itu sih Mas. Okay. Cuman dengan kebanggaan itu ya tidak hanya di batas itu aja sih. Oke. Harus ada effort lagi. Oke, karena ini itu temanya adalah alumni menginspirasi ya teman-teman semua. Beliau waktu itu mewakili wisudawan terbaik di universitas begitu. Ya. Kalau tidak salah juga gitu, nilai amin itu diulang. Oh iya. Iya Mas, benar. Amin beberapa mata kuliah dari semester 3 sih saya ulang memang untuk ya biar bisa A gitu. Oh, biar bisa A itu ikhtiarnya ya gitu ya. Iya dong. Kalau misalnya ada kesempatan di semester depan kenapa tidak? Oh, kayak gitu ya. Boleh kan? Nilai. Jadi teman-teman ya, kita punya nilai B itu wah alhamdulillah itu. Tapi beliau ini nilai amin diulangin. Memang motivasinya harus mencapai IPK kumulatif 4. Kalau motivasi itu bukan ke IPK ya Mas, tapi kita berusaha memberikan yang terbaik buat orang tua, ya nggak sih? Karena kan kita kuliah juga biaya dari orang tua, jadi sebisa mungkin hasil yang dilihat dari orang tua itu ya raportnya itu. Oke. Dengan masa studi 3 tahun? 3 tahun berapa ya? 9 bulan. 9 bulan teman-teman semua, belum ada genap ke 4 tahun dengan menyandang gelar IPK terbaik di universitas. Alhamdulillah luar biasa. Dan saat ini beliau S2-nya sudah rampung ya di Gajah Mada. Ya. S3-nya sekarang beliau lagi menempuh program doktor di Gajah Mada. Ya, luar biasa. Ya, lancar ya. Amin. Amin. Dan saat ini juga alhamdulillah kemarin diterima untuk mengabdi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan sebagai dosen. Oke, selamat ya Mbak bergabung lagi dengan kami ya. Ketemu lagi ya. Kayaknya kemarin baru kuliah di S1, sekarang sudah menjadi dosen di Fakultas Hukum. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, pertanyaan saya ini Mbak Gilang ya. Kita santai aja. Santai ya. No edit soalnya. Oke. Mbak Gilang. Ya gimana Mas? Memang tujuannya ingin menjadi akademisi. Dari awal. Saya ingin jawab ya Mas. Oke.
Kalau dari awal itu saya ingin menjadi penegak hukum sih Mas. Penegak hukum. Ya, lebih ke institusi Mahkamah Agung sebenarnya. Cuman qadarullah kemarin ya belum rezekinya di situ, jalannya ngalir ke akademisi dan emang di sisi lain juga bimbang antara jadi penegak hukum atau jadi akademisi gitu. Ya kita berdoa sama Allah, kita minta petunjuk arahnya kemana, dan qadarullah saya lebih cenderung ke akademisi. Maka dari itu memang semua saya pertimbangkan, mulai dari karena S1 saya ilmu hukum Mas, jadi memang S2 saya ambil yang relate dengan itu agar nanti di akademisi misal saya ke depannya jadi dosen itu bisa bermanfaat kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang apa ya jawaban yang terbaik di Fakultas Hukum UAD kan kayak gitu. Jadi akademisi, dosen kayak gitu. Kalau boleh dibagi dengan kami nih, mungkin teman-teman semua para pemerhati Fakultas Hukum kan kayak gitu. Nah, untuk bisa mencapai tahap ini, apa aja yang dilalui oleh Mbak Gilang ya? Anti bawang pemirsa. Tahapan Mas sudah tahu lah ya tahapan S1 gimana udah di posisi akhir itu bumbu dapur aja sih. Kalau di S2 lebih ke gimana cara bagi waktu ya Mas, karena boleh masukin unsur pribadi nggak sih? Boleh sok monggo karena juga kebetulan single mom, jadi emang bagi waktu saat anak saya tuh lahir, jadi saya bagi waktu antara kuliah gitu kan dengan ngurus baby yang baru lahir kayak gitu. Emang seorang diri sih Mas gitu. Jadi ya bukan pengorbanan, tapi lebih ke usahanya di situ yang menurut saya agak berat. Di samping juga saat itu teman-teman kita terkena COVID-19 dari 2019 sampai 2021 puncak-puncaknya COVID. Nah itu juga berpengaruh terhadap ekonomi saat itu. Jadi dan sempat mikir saya di semester 3 itu mau berhenti S2-nya, tapi qadarullah ada jalan dari Allah nggak tahu, tapi waktu besoknya perlu biaya buat bayar terakhir itu akhirnya ada. Jadi itu itu jawaban buat saya untuk ngelanjutin S2 kayak gitu. Akhirnya saya selesaikan. Banyak sih Mas effortnya juga kita dilatih secara mental, baik dengan tata krama kita terhadap dosen, bagaimana kita memahami dosen pembimbing khususnya ya lebih banyak ke situ. Saya juga sering ini loh Mas, PP naik mobil sendiri saat ngurusin tesis karena dari Batu Raja ke Jogja itu kan cuma 1 hari. Saya nyetir Batu Raja Jogja. Iya dong. Teman-teman semua, Batu Raja Jogja deket nyetir sendiri sehari. Maksud saya bukan nyetir sendiri ya, tapi saya yang mengemudikan, cuma didampingin orang tua sama baby kayak gitu. Jadi jadi saya buat ketemu sama dosen karena saat itu saya rasa bimbingan melalui online itu kurang efektif ya. Jadi lebih baik kita tatap muka, kita bertemu dari hati ke hati bicara itu lebih baik Kalaupun kita ada kritikan dari dospem terkait tutur kata kita atau tingkah laku didengarkan aja saat itu. Walaupun kita udah menceritakan keadaan kita seperti apa, karena kita kedudukannya masih seorang mahasiswa. Walaupun nanti kita udah dosen juga tetap menghargai beliau. Jadi singkat ceritanya saya nyetir dari bulan Maret saya balik buat ketemu dosen, kemudian April saya balik lagi ngemudi, terus akhirnya qadarullah dapat itu jalannya karena kita ketemu sama dosen. Lagi-lagi emang kalau kita bicara tentang bimbingan itu lebih baik kita ketemu langsung. Iya, itu poin. Biar paham juga dan ketemu juga karena kalau melalui WA atau melalui sosial media lainnya kan kurang etis lah kalau untuk bimbingan gitu. Terus akhirnya udah April saya sudah ujian, alhamdulillah ujian tanggal 20, kemudian saya yudisium, alhamdulillah nyusul 28 April, dan akhirnya bisa wisuda bulan Juli. Sama kayak tanggal saya 1 dulu. Terus habis itu mau daftar S3 yang persiapan, dan persiapan S3 itu udah dari bulan Mei sebenarnya. Udah mulai tes TPA dan lain sebagainya kan untuk masuk di Gajah Mada. Terus qadarullah itu balik lagi, jadi bolak-balik itu Mas. Jadi dalam setahun itu sudah 3 kali saya ngemudi sendiri, dan itu bulan Juni atau Juli kalau nggak salah itu saya stay di Madiun saat itu.
Madiun untuk biar saya bisa bolak-balik ngurus di ngurus kelulusan di S2 dan juga ngurus untuk S3. Pendaftaran S3. Ada wawancara dan akhirnya ada pengumuman lolos kayak gitu bulan Juli, alhamdulillah tanggal 5. Terus ya udah nunggu gitu kan Mas. Ya namanya kita udah usia 24 ya saat itu, 25 masih tahun ini. Sudah punya anak juga, masa masih mau ngerepotin orang tua, aduh malu banget lah. Terus ya kita doa lagi gimana caranya, ya Allah biar ada rezeki karena kasihan orang tua loh Mas, menges ibaratnya loh ya. Membiayai S3 sendiri kan, karena saya ya masih tahapan belajar sih, jadi untuk biar bisa dapat beasiswa tuh kayaknya saya kurang belajar ekstra lagi deh buat itu. Jadi ya masih biaya sendiri, akhirnya doa aja, qadarullah sih pas banget pembukaan WADI sih kemarin. Kayak gitu sih Mas perjuangannya, bolak-balik nyetir aja sih. Sebentar ini Mbak Gilang, saya potong ya. Boleh dong. Ini kita sangat menginspirasi banget buat kita ya. Berapa perjuangannya kan kayak gitu dengan niat yang tulus ya. Ya luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu dan teman-teman tahu yang ingin tahu banget Batu Raja itu ada di mana? Batu Raja, halo. Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan. Kalau misalnya kota yang terkenalnya itu Palembang. Biasanya jarak dari Batu Raja ke Palembang itu 4 jam. Nanti bisa teman-teman lihat. Batu Raja ke Palembang itu 4 jam? Iya, kalau paling Palembang ke Jogja? Enggak, kita lewat rute kalau dari Batu Raja itu ke Lampung. Oh, ke Lampung. Langsung, enggak dari Palembang lagi. Tapi ke Lampung, ya udah ke Bakauheni, terus nyebrang Merak. Itu PP? Ya PP, saya sendiri yang nyetir. Jadi kalau misalnya sudah ketemu dosen, kalau dirasa nggak ada ketemu lagi, saya pulang. Karena kan bunda itu ngajar, nggak enak kan kalau guru terus ninggalin ngajarnya gitu. Ini teman-teman semua perlu dicontoh ya, perlu dicontoh ya, perlu diresapi kayak gitu. Antara Sumatera dan Jawa ditempuh untuk bimbingan supaya ya itu atas dasar untuk keberhasilan. Cepat selesai. Iya kan? Ya. Keberhasilan gitu. Kalau kita dari Solo ya, masih dalam lingkup Jawa kayak gitu ya. Kita mengeluh kan kayak gitu. Ya mengeluh boleh aja sih ya. Boleh dong. Boleh kan. Tapi kayak tetap gitu. Semangat gitu. Tetap semangat kan kayak gitu ya. Contohnya beliau ini dengan kegigihannya kan kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Mbak Gilang. Ya. Oke, sekarang jenengan kan menempuh dokter ya. Dokter ya di Gajah Mada ya, kan kayak gitu. Tentunya ya tidak sama ya S2 kan kayak gitu. Dengan pengalaman yang sebegitu, pengalaman kehidupan, pengalaman waktu kuliah, pengalamannya segala macam ya, dan masuk tekad untuk dokter kayak gitu. Untuk bisa memberikan semangat kepada teman semua dengan mengambil dari cerita dari Mbak Gilang kan kayak gitu. Untuk menempuh gelar dokter ini tujuannya seperti apa? Motivasinya? Motivasi atau kenapa saya mengambil dokter? Iya. Jadi kenapa saya ambil dokter? Oke, itu yang pertama ya Mas ya. Kenapa saya ambil dokter? Jujur saja, saya tuh pribadi yang bukan suka belajar, tapi ingin terus mendalami ilmu. Karena khawatir kalau di S1 saya mungkin dalam hal belajar saya, apa yang saya capai itu kurang maksimal, bisa saya terapkan, aplikasikan di S2 kayak gitu. Kemudian saya studi lagi S3 itu ya karena ingin belajar lagi, tetap menggali ilmu hukum itu seperti apa. Jadi kalau ada kesempatan, alhamdulillahnya saya diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melanjut lagi S3. Ya saya lanjut, motivasinya ya ingin belajar aja kayak gitu, sampai saya ya merasa, karena belajar itu tidak ada bilang oh ya udah cukup sampai sini, tidak ya. Belajar itu terus gitu. Gitu. Kalaupun nanti sudah selesai studi kan tetap belajar, baik dari kolega ataupun ikut. Karena saya maaf ya Mas, belum ada prestasi apapun, masih tahapan untuk publish tulisan, masih belajar juga, ya itu juga tahapan belajar. Intinya jangan pernah merasa puas dan berhenti untuk belajar. Iya, karena belajar itu bisa dari mana aja, selain dari ijazah, mendapatkan ijazah juga dari ilmu lainnya. Iya, ilmu itu selalu ada, ya kan? Ilmu itu selalu ada, kayak gitu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, seperti itu ya. Mantap. Calon dokter teman-teman
Ya Allah, Masya Allah. Mohon doanya ya teman-teman OTT. Oke. Nah, ini saya tidak menyinggung materi ya. Saya tidak menyinggung materi ini. Kalau menyinggung materi panjang ini beliau gudangnya ilmunya ya. Oke, boleh diminum dulu. Oh, Mas juga ya? Oke, siap. Bismillah. Ya, bismillah. Oke, permisi teman-teman OTT. Oke, Mbak Gilang, kalau boleh tahu, Mbak Gilang aslinya mana? Baturaja, Mas. Baturaja, Sumatera ya? Selatan. Asli? Asli. Asli sana? Asli dong, karena walaupun lahir di Jogja ya, tapi hanya 5 bulan di sini dan balik ke Baturaja, besar di sana. Balik ke Baturaja, kan gitu. Tadi asli Baturaja, sekarang tinggal di Jogja, ngabdi di Jogja, kan kayak gitu ya. Dan di Jogja sudah nyaman ya. Sudah nyaman di Jogja ya. Nyaman karena ya ini. Cari kerja ngabdi sih sekalian ya buat anak kelas. Oke, pertanyaan yang apa ya yang dilemparkan ke kami dari pemerhati Fakultas Hukum ya, teman-teman. Oke. Kesannya ya, pengalaman pertama ngajar bagaimana? Ini titipan ini. Banyak, bukan transformasi ya, tapi lebih ke pelajaran sih Mas yang saya dapatkan sejak saya mulai pertama kali mengajar, apalagi tuh offline. Dan juga sedikit cerita karena ada kesalahan sistem mungkin ya, jadi kemarin itu harusnya miskomunikasi antara dosen yang mengampu. Jadi saya kemarin itu pas ngajar pertama kali itu terlambat 30 menit karena miskomunikasi itu. Tiba-tiba ada mahasiswa yang chat, "Bu, apakah Ibu mengajar pada pagi hari ini?" Saya kaget. Akhirnya saya konfirmasi, "Oh ya sudah, tunggu sebentar ya, saya akan jalan ke sana." Gitu ya. Happy, enjoy. Terus tantangannya juga bagaimana cara menguasai kelas, kemudian ilmu yang kita sampaikan itu mudah dipahami oleh mahasiswa, mahasiswi, kemudian menstabilkan emosional, gimana caranya membuat kelas itu enjoy dan mereka itu nyaman, ya itu masih belajar sih, itu sih kesan saya Mas. Sampai pernah saya sampai di titik dimana saya belum ada persiapan saat itu ya, karena memang peralihannya tuh banyak banget Mas. Peralihannya. Mulai dari studi, kangen baby, LDR, terus juga harus ngajar, ya semua perlu proses. Oke, kayak gitu. Ngerasain nggak sih Mbak, kalau misalkan ya, kalau dulu itu kan kita apa ya, dikasih transformasi ilmu dari dosen-dosen kita selaku orang tua dan dosen guru kita ya, gitu, kita di kelas kan kayak gitu, terus sekarang posisinya mengajar kayak gitu. Ada bedanya nggak sih? Maksudnya bedanya, dulu saya di kelas kayak gini, ini mahasiswa kita beda nggak sih kayak gitu? Tentu. Oh, tentu beda ya. Kalau sebagai mahasiswa mungkin tidak perlu persiapan belajar ya. Kalau bagi yang aduh, jadi mahasiswa nggak perlu belajar nih katanya teman-teman. Mungkin ada beberapa hal yang memiliki kesibukan ataupun mengerjakan yang lain ya Mas. Jadi kan mungkin malamnya tidak bisa belajar. Jadi kalau ada perbedaannya tentu. Kalau yang dulunya mungkin yang bagi mahasiswa yang rajin untuk belajar, mempersiapkan materi sebelum besok dijelaskan oleh dosennya, ya kita sebagai dosen harus lebih banyak membaca dari mahasiswanya. Pastinya dong. Itu ya, karena kan ya, itu tugas kita mentransfer ilmu, ya kan. Ya. Nah, jadi kita ya memang benar harus menguasai semua lah ya, menguasai semuanya kayak gitu. Ada hal yang apa ya? Ada hal yang disukai memang kalau misalkan ngajar itu. Iya. Oh ya. Suka saya karena ada bukan kepuasan tapi kebahagiaan sendiri gitu loh Mas, kalau kita bisa ilmu yang kita pelajari selama S1, S2 ini bisa kita bagikan ke orang lain, kemudian orang lain juga dibagikan ke yang lain, kan itu lebih bermanfaat. Nah itu sih rasanya. Gitu. Nah, saya ingin tanya, ini hal mungkin boleh dijawab boleh tidak? Oke, boleh dijawab boleh tidak? Tidak ada iklan. Apa yang dirasakan ketika ada pengumuman Mbak Gilang diterima? Masya Allah. Sedikit lebay ya.
Karena saat itu juga pas saya ulang tahun, Mas. Oh, selamat ulang tahun Mbak Gilang. Pertama terharu, sedih, dan senang. Jadi bercampur saat itu juga. Oke. Terharunya karena ya gemetaran aja sih saya, Mas. Masya Allah, berarti emang kuasa Allah semua yang bisa saya sampai di titik ini. Itu yang pertama ya. Sedihnya jauh dari anak pastinya kan, masih kecil, gimana perkembangan dia. Senangnya saya bisa mengabdi di Universitas Ahmad Dahlan, tentunya mengabdi di alma mater saya dulu. Ya itu Mas yang saya rasain. Gitu ya. 3 rasa itu dalam satu permen nano. Tapi sebelumnya apa namanya? Yakin nggak sih? Maksudnya yakin terus apa? Saya diterima kayak gitu nggak sih? Saya diterima. Ya. Waduh, Mas. Maksudnya dari awal ya gitu? Wawancara aja saya mikir-mikir, diterima nggak ya gitu. Masa nggak ada rasa yang itu sih. Apalagi Aika ya. Aduh, saya lebih ke ini sih. Bukan ya itu mikir lolos nggak ya, alhamdulillah administrasi lolos, kemudian tes tulis juga lolos. Nah tinggal deg-degan itu yang wawancara kan. Setelah wawancara juga deg-degan karena kan dipilih juga ya kan. Nah ya udah itu sih, nggak ada sama sekali dalam diri saya saya pasti berhasil. Yang penting kita ikhtiar berdoa itu aja ya, menjalani proses lah intinya. Iya benar. Gitu. Nah ini saya tanya, harapannya ke depan itu kan sudah S3 nih, harusnya kan memang harus menyelesaikan. Yang belum tercapai itu apa? Hal yang belum tercapai. Iya. belum ada Mas. Saya rasa saya mensyukuri yang saat ini dulu. Lebih baik saya lebih tingkatkan lagi, mulai dari studi S3-nya, belajar sungguh-sungguhnya, kemudian bekerja dan mengabdi dengan sungguh-sungguh juga, agar tidak mengecewakan tentunya instansi yang menerima saya, Mas. Dan ya itu, hanya sebatas itu dan pengennya bisa sama anak aja. Oke, saya sampai di situ. Tapi teman-teman, kita pengen dapat dari Bu Gilang begitu ya, apa yang sudah disampaikan tadi begitu. Nah, pesannya untuk teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum seperti apa? Monggo disampaikan. Teman-teman Fakultas Hukum? Iya. Teman-teman fakultas mahasiswa umum boleh ya, pemerhati Fakultas Hukum kayak gitu, supaya dapat menginspirasi seperti beliau ini. Masya Allah Mas Kolik, belum tahu aja ya teman-teman OTT gimana Mas Kolik effortnya. Sedikit ya, dalam hidup kita pasti punya tujuan ya. Jangan pernah berhenti terhadap tujuan itu, entah itu memungkinkan atau tidak untuk dicapai, ya maju terus apapun tantangan, halangan, hambatan, rintangan. Luar biasa. Ya dilewatin aja, dengan ingat usaha kita itu tidak pernah terlepas dari pengawasan dan ridhonya Allah. Jadi lebih kuatin ibadah, doa, minta restu orang tua, dan jalan terus aja. Yang penting niat untuk membahagiakan kedua orang tua, dan tujuan kita itu murni untuk kemajuan bangsa tentunya. Luar biasa. Ya, sama-sama Mas Kolik. Mantap, gitu. Kalau boleh tahu ngajarnya mata kuliahnya apa ini? Fakultas Hukum, Mas. Mata kuliahnya apa? Kriminologi. Kriminologi teman-teman semua. Kalau kemarin kalian yang dapat Pak Gatot, berarti sekarang eranya beda ya. Sekarang bilang kriminologi memegang mata kuliahnya sama Pancasila kan kayak gitu. Kalau apa? Nanti di apa ya, part kedua kali ya. Di part kedua kita part 2 ya. Iya. Ini nggak ada bilang-bilang loh teman-teman OTT. Kita part 2 mungkin kita ke ini apa? Data pribadi kali ya. Oke. Ini beliau spesialisnya itu kayaknya. Perlindungan data pribadi. Ya, nanti di literasi, OTT literasi. Oke, ya. Dengan host yang berbeda. Boleh. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Gilang sudah bersedia berbagi kepada teman-teman OTT yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Gilang ini kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin gitu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih
sukses selalu, sehat selalu untuk keluarga Mbak Gilang dan karirnya. Amin. Sekali lagi juga saya sampaikan yang terima kasih setinggi-tingginya kepada semua sponsor yang sudah memberikan live-partnya dan bekerja sama dengan kami supaya bisa kita membagikan apa yang ada di perkembangan di Fakultas Hukum ke depannya untuk lebih baik lagi gitu. Kita jumpa lagi di hari dan jam yang sama bersama kami tim kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT. Terima kasih Mas Khalid. Terima kasih.